Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Ke Mas Dodi nih Mas, terkait sama sekolah lembaga pendidikan. Nasima ini kan menerapkan agamis dan nasionalis. Yang kita tahu kan belakangan ini kadang-kadang isu agama dan isu nasionalis ini kan kadang-kadang berbenturan nih, malah kadang-kadang terjadi sebuah percikan atau konflik. Nah, gimana sih sebenarnya kalau sekolah-sekolah nih mau menerapkan seperti yang dilakukan Nasima, apa sih yang pertama kali harus mereka lakukan terlebih dahulu untuk bisa menerapkan sesuatu seperti Nasima ini? Ya, terima kasih Mas Dika, sahabat Bincang Sejiwa. Sangat menarik apa yang dialami oleh peserta didik dan para guru di Nasima. Saya melihat begini Mas Dika, untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa ini, melihat Indonesia yang bineka, maka satu-satunya cara yang bisa membuat anak-anak itu mengerti apa menjadi Indonesia adalah membuat mereka melihat, mendengar, dan mengalami Indonesia. Nah, di Nasima tadi saya melihat itu sangat luar biasa ya, artinya semua ruang yang ada di satuan pendidikan di sekolah, artinya ruang itu bukan kayak ruang kelas bukan, tetapi space ya. Jadi tempat-tempat yang ada di Nasima ini semua menjadi cara untuk mendidik keindonesiaan. Nah, ini sangat luar biasa sekali ketika anak diminta untuk membuat katakanlah ruang kelasnya, ruang kelas dari kota mana, tadi ada mungkin Makassar misalkannya kota itu. Nah, mereka kemudian menjelaskan nih cirinya apa, budayanya apa, kesenian tradisionalnya apa, dan itu membuat kelas itu bangga dan paham. Bisa dibayangkan kalau setiap kali berganti kelas mereka mengenal keindonesiaan yang lain, ini sangat luar biasa karena Indonesia ini ya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hari ini pun di Bincang Sejiwa kita melihat ada Bapak dari Jayapura, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bandung. Nah, ini kan menunjukkan betapa Indonesia. Nah, mungkin satu-satunya hal yang saya sebenarnya agak ingin bertanya juga kepada Bu Indarti ini, kan tidak kebetulan ya disebut Nasima gitu ya. Jadi kata depannya itu nas dulu gitu. Nasionalisme agama. Bukan agama nasionalis gitu kan. Kalau agama nasional nanti singkatannya jadi bukan Nasima ya. Aganas atau apa gitu. Apakah dulu Bu Indarti itu para pendirinya Nasima itu punya gagasan tertentu? Kenapa nasionalisme ini pertama baru agama, kan nasionalisme dan agama maka menjadi Nasima gitu. Ya meskipun saya kalau dengar Nasima itu kok kayaknya itu perusahaan di Solo itu Nasima itu ada kaitannya juga atau gimana sih? Atau yang punya Nasima itu juga yang punya sekolah ini jangan-jangan, saya agak penasaran juga gitu. Karena bis kan ada yang Nasima gitu ya Bu ya. Atau jangan-jangan punya Nasima ini punyanya Bu Indarti juga. Ya baik, ini Pak Doni tahu juga ada bis Nasima ya? Ada dong, itu kayak Esto ya, yang ya. Esto tuh Erste Solo Transporta apa Onderneming gitu kan, jadi Solo kan kalau nggak salah Nasima itu awal-awal sama Esto itu. Ya jadi memang benar Mbak Dina sama Mas Egi, memang Nasima itu nama bis. Oh gitu ya. Oh. Ya. Jadi begini, memang pendiri sekolah Nasima itu memang memiliki idealisme Nasima, nasionalisme dan agama itu sejak tahun 76. Oh gitu. Saya mungkin masih umur berapa tahun ya, memang beliau memiliki, saat itu memang beliau merenung bahwa untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia tentang keberagaman, untuk agar supaya Indonesia ini tetap bersatu dan tetap Bhinneka Tunggal Ika, itu salah satu caranya adalah nasionalisme dan agama itu harus dijejerkan, di mute menjadi satu itu ya, di blended menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Idealisme itu sudah beliau bangun sejak beliau mahasiswa.
nek saya punya uang, saya akan membuat sekolah, karena satu-satunya untuk bisa merubah generasi bangsa itu adalah melalui pendidikan. Tapi waktu berjalan, sekolah belum bisa diwujudkan. Beliau kemudian mendirikan PO Nasima. Jadi bis pun beliau beri nama Nasima. Itu gitu. Jadi bis itu sudah lebih dulu berdiri daripada sekolahnya. Betul. Dulu awal-awal jadi guru Nasima itu ditanya, Mbak kerjanya di mana? Saya bilang di Nasima. Dia mikir kondektor kok perempuan. Waktu dulu Nasima belum terkenal ya, tahun 94, 95, 96 itu kan sekolah belum booming. Jadi tahunya loh, perempuan kok kondektor. Apa Mbak kerja di bagian administrasinya? Saya bilang, akhirnya saya menjelaskan bahwa sekarang beliau memiliki sekolah dan sampai terus itu berkembang sampai sekarang orang tahu bahwa Nasima itu adalah nama sekolah. Jadi memang nama Nasima itu beliau bangun sejak tahun 76 sebagai keprihatinan beliau bagaimana untuk bisa terus bahwa Indonesia itu bisa terjaga menjadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oleh karena itu Mas Doni Nasimanya ada di depan. Visi kami itu kan membimbing insan Indonesia dulu. Dia punya cinta rasa kepada Indonesia, kemudian baru yang berilmu. Insan Indonesia yang bagaimana? Tidak sembarangan, yang berilmu, yang dia memiliki ilmu, memiliki kompetensi yang unggul, berilmu dan berakhlak al-karimah, memiliki karakter mulia, yaitu karakter mulia kita wujudkan dalam bentuk Nasima Yes. Ada 9 nilai karakter Nasima Yes tadi. Jadi sekilas itu tentang sejarah Nasima. Yang agama yang ada di Nasima memang muslim ya, tapi muslimnya adalah muslim yang rahmatan lil alamin karena menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang ada yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wah, itu berarti sangat simbolik sekali ya. Saya kalau dengar ini berarti Nasima ini dulu transportasi ya bis. Itu kan transportasi tujuannya adalah mengantar penumpang sampai pada tujuannya. Ya. Nah, betul. Simbolik sekali kan. Nah, sekarang lalu sekolah kemudian ini mengantarkan calon-calon pemimpin bangsa untuk menjadi pemimpin yang nasionalis dan agama menuju Indonesia tadi Mbak Dina yang tadi gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo yang pasir bumi itu kira-kira begitu. Ya, ini saya mungkin mengomentari sedikit nih Mas Dika sebelum nanti Mas Dika bertanya lagi. Jadi memang apa yang disampaikan Bu Indarti ini sama seperti sungguh keprihatinan saya terhadap pendidikan ketika orang berbicara tentang pendidikan karakter misalkan Bu Indarti, Bu Dina, itu orang seringkali mengacunya itu kok ke pendidikan agama gitu ya, yang pertama-tama gitu. Tentu tidak ada salahnya gitu ya. Tetapi seringkali dalam konteks keindonesiaan kita ini kan kumpul bersama ini kan bukan karena kita memiliki kesamaan dari sisi yang lain selain keindonesiaan gitu. Kita lahir sebagai orang Indonesia. Nah, kebetulan nih saya orang Indonesia yang dari suku Jawa, yang mungkin beragama Katolik, ya kan. Jadi ini kan sesuatu yang kita nggak menginginkan, toh udah lahir dalam keluarga seperti itu. Dan inilah Indonesia gitu. Tapi kita sama-sama lahir yang di Papua, di Jayapura saat ini menyaksikan, yang di Bengkulu, di Bandung, di Surabaya, Semarang. Semua ada di dalam layar ini karena ada keindonesiaan yang menyatukan. Nah, ini luar biasa dan keindonesiaan itu akan kuat ketika keutamaan lokal bangsa Indonesia, bahkan ini keluhuran kebijaksanaan Indonesia ini kan religiusitas. Jadi agama itu bagian yang nggak terpisahkan dari keindonesiaan. Maka ini harus diikat itu tadi supaya nggak lepas nih keindonesiaan. Bahkan kalau ada motivasi agama dalam konteks rasa cinta pada bangsa itu malah sangat luar biasa itu. Orang bisa berani mati demi Indonesia itu kan karena ada keyakinan-keyakinan di situ dan ini menurut saya sangat luar biasa ini Bu Indarti, Bu Dina dan Mas Dika. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.